Assalamualaikum kelas 5A, selamat pagi. Hari ini 23 Februari 2021. Nah, kali ini di tema 8 kita akan mempelajari tentang muatan IPA-nya yaitu air. Nah, air di sini merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Semua makhluk hidup di bumi membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Nah, bagi manusia sendiri, air itu dimanfaatkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsungnya, air dimanfaatkan untuk mandi, untuk minum, untuk memasak, menyiram tanaman. Sedangkan manfaat tidak langsungnya dapat kita jumpai pada PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, air di bumi ini itu jumlahnya tetap tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, mengapa air di bumi ini tetap? Karena air memiliki siklus sehingga dia selalu kembali lagi ke asalnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana siklus dari air. Nah, di sini Ibu gambarkan ya, Nak, terjadinya siklus air. Ini dataran rendah, ini dataran tinggi, dan ini awannya. Nah, di sini pertama sekali itu matahari menyinari daratan, baik dataran tinggi maupun dataran rendah. Nah, matahari yang bersinar secara terik lama-kelamaan akhirnya air yang ada di dalam tanah, yang ada di permukaan bumi itu mengalami penguapan oleh panas matahari ini tadi, sehingga dia menguap ya, panahnya ya Nak, dia menguap, terjadilah penguapan. Setelah dia menjadi penguapan yang disebut dengan evaporasi, yaitu penguapan oleh panas. Setelah itu dia naik ke atas, karena uap tadi panas, lama-kelamaan dia akan naik ke atas. Nah, uap air di atmosfer tadi mengalami pengembunan sehingga membentuklah awan-awan ini. Nah, awan-awan ini, pengembunan awan-awan ini disebut dengan kondensasi. Nah, setelah lama-kelamaan, akhirnya awan-awan tadi kan lama-kelamaan banyak penuh, penguapan tadi penuh, full di awan ini. Nah, sehingga setelah awan ini full dengan dari uap air dari bumi ini tadi, akhirnya jatuhlah titik-titik air. Nah, jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi lagi itu disebut dengan presipitasi. Nah, titik-titik air hujan ini tadi ada yang diserap ke tanah dan ada lagi yang kembali ke laut, sehingga jumlah air di bumi ini tetap. Nah, air yang masuk lagi ke dalam tanah ini dia akan mengalami penguapan lagi, disebut dengan evaporasi. Penguapannya akan membentuk awan. Nah, penguapan yang membentuk awan ini disebut dengan kondensasi. Setelah awan ini penuh, sehingga dia akan menurunkan titik-titik hujan yang disebut dengan presipitasi. Nah, titik-titik hujan inilah yang kembali lagi masuk ke dalam tanah dan kembali lagi ke laut. Nah, sehingga air di bumi ini tetap karena dia mengalami siklusnya. Baiklah, kita lanjut. Nah, di sini kalian dapat menemukan tempat-tempat air, dapat menemukan tempat air. Tempat air sendiri yaitu dapat kalian jumpai di tanah. Nah, ini contohnya di dalam tanah itu adanya air, adanya mata air, sehingga ketika kalian ingin membuat sumur, nah setelah digali dalam-dalam ternyata ada mata air. Nah, mata air itulah yang disebut dengan air tanah. Nah, air tanah ini yaitu adalah aliran air yang mengalir di bawah permukaan tanah dengan sebagai akibat struktur pelapisan. Nah, tanah ini
adalah air yang mengalir di bawah permukaan bumi. Nah, ini tempat air yang pertama. Yang kedua yaitu dapat kalian jumpai di sumur. Nah, sumur ini biasanya setelah kalian menggali dari tanah tadi ya. Nah, lubang pada permukaan tanah untuk menampung air hujan. Yang kedua, yang ketiga yaitu laut. Laut sendiri yaitu air asin yang dikelilingi oleh sebagian atau seluruhnya oleh daratan. Laut adalah air asin yang dikelilingi oleh daratan. Yang keempat, kalian dapat jumpai air yaitu di sungai. Sungai sendiri adalah aliran air yang memanjang. Dan mengalir dari hulu ke hilir. Nah, ini tempat-tempat air yang dapat kalian temukan di tanah, di sumur, di laut, dan di sungai. Nah, kita lanjut di sini yaitu faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. Nah, ternyata di dalam tanah itu ada air, Nak. Nah, tanah memiliki kemampuan menyimpan air, sehingga dalam siklus air, tanah sangat berperan penting. Nah, air tanah ini sangat berguna saat menghadapi musim kemarau. Nah, air tanah biasanya lebih jernih dan lebih bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan, sehingga faktor-faktornya yang mempengaruhi siklus air yaitu yang pertama yaitu curah hujan. Nah, curah hujan di sini berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Yang kedua yang mempengaruhi air tanah yaitu material batuan. Nah, material batuan di sini yaitu air yang menyerap ke dalam batuan melalui celah-celahnya. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air, sehingga air akan bertahan lebih lama di dalam tanah. Yang ketiga yaitu lereng pegunungan. Nah, lereng pegunungan di sini yaitu air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringannya yang lebih rendah. Jika air diserap di lahan yang miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Yang keempat yaitu keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Nah, di sini tumbuhan berperan dalam mengemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lebih lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Nah, di sini karena di kota-kota besar itu semakin banyaknya pembangunan permukiman, gedung-gedung dan jalan raya, sehingga hal tersebut akan mengganggu peranan tanah dalam menyimpan dan menyerap air. Nah, jika air tidak tersimpan, kita tidak memiliki cadangan air saat menghadapi musim kemarau. Oleh sebab itu, makanya sering terjadi banjir dan tanah longsor dengan mudah. Nah, itu terjadi karena berkurangnya daerah resapan air. Kita lanjut ya, Nak, ke mengidentifikasi kualitas air yang baik. Kualitas
air yang baik. Nah, kualitas air yang baik itu ternyata ada 3 syarat yang harus dilihat, yaitu yang pertama syarat fisika. Nah, syarat fisika di sini yaitu air tidak berasa. Ini air sehat, Nak ya, air tidak berbau. Nah, ini jika kalian ingin meminumnya. Nah, ini harus menjadi syarat utama air minum yang akan kalian minum. Air putih itu air tidak berasa, tidak berbau, airnya tidak keruh. Nah, itu syarat dari fisikanya. Sedangkan syarat kimianya, nah, tidak mengandung bahan kimia. Nah, di sini maksud dari syarat kimia di sini tidak mengandung bahan kimia. Ini misalnya kalian merebus air dari sumur. Nah, sumur kalian itu memiliki tutupan, memiliki dinding sumur, sehingga tidak adanya bahan-bahan kimia yang meresap ke dalam sumur. Nah, yang ketiga yaitu syarat biologi. Syarat biologi di sini tidak adanya bakteri. Nah, tidak adanya bakteri, tidak adanya plankton, tidak ada teman-temannya plankton. Nah, itu syarat biologi untuk air minum kalian. Jika kalian melihat itu tidak adanya bakteri, tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan sumur kalian juga sehat, nah itulah kualitas air yang baik yang dapat kalian minum. Nah, mungkin itu saja ya, Nak, pembelajaran kita hari ini. Kalau bagaimana cara kalian hemat air itu sudah kalian pelajari sebelumnya. Cara kalian menghemat air itu yaitu dengan menggunakan air secukupnya. Nah, sehingga air tetap terjaga walaupun nanti di kemarau kita masih memiliki persediaan air. Nah, tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Oke, kelas 5A. Sekian dulu pelajaran IPA. Assalamualaikum.